Arak. Arak mengandung alkohol 40-63%, masuk dalam kategori C. Arak berasal dari Mediterania Timur. Populer di Lebanon, Irak, Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel. Dalam bahasa Arab dieja arakah, yang berarti distilat. Di Timur Tengah dan Timur Dekat, istilah arak ini biasanya digunakan untuk minuman keras yang disuling dari anggur. Kita juga sering mendengar ciu. Sebenarnya istilah ciu berasal dari bahasa Mandarin yang artinya arak. Arak terbuat dari fermentasi nira mayang kelapa, tebu, biji-bijian, misalnya beras atau beras merah atau buah, tergantung daripada negara atau wilayah asalnya. Bahan distilat arak dapat dicampur, disimpan lebih lama dalam tong kayu, atau berulang kali disuling dan disaring tergantung pada rasa dan warna keinginan pembuatnya. Bir. Dengan kandungan alkohol 4-6% termasuk dalam kategori A. Bir berasal dari Mesir kuno dan Mesopotamia, sekarang bernama Irak. Populer di banyak negara sebagai social drink. Bir dibuat dari biji-bijian sereal seperti gandum, malt, atau barley yang diproduksi melalui penyulingan setelah fermentasi. Dapat dikatakan, bir adalah salah satu minuman tertua di dunia. Para ahli melakukan tes kimia pada guci tembikar kuno dan memperoleh kesimpulan bahwa bir telah diproduksi sejak 7.000 tahun silam di Iran. Di masa lalu, bir juga digunakan sebagai alat pembayaran dan dipergunakan untuk pengobatan. Inovasi bir di abad ke-19. Di abad ke-19, Louis Pasteur, ilmuwan terkenal dari Prancis, menyarankan kepada para pembuat bir untuk menggunakan yeast murni untuk proses fermentasi bir. Dr. Elion, murid Pasteur, menciptakan the Heineken A yeast di tahun 1886 yang digunakan untuk proses fermentasi bir Heineken. Perjalanan panjang evolusi bir dari ribuan tahun sebelum Masehi hingga saat ini telah melahirkan lebih dari 40.000 jenis bir di seluruh dunia. Brandy. Dengan kandungan alkohol antara 35-60%, masuk dalam kategori C. Brandy berasal dari Romawi dan Yunani. Warnanya karamel. Kemungkinan teknik pembuatannya berasal dari Babilonia kuno. Brandy yang sekarang dikenal orang diperkirakan mulai diproduksi sejak abad ke-12 dan menjadi populer pada abad ke-14. Proses pembuatan anggur yang dibakar dan dibuat terkonsentrasi mengeluarkan sebagian besar air dengan memanaskan anggur dan mengekstraksi alkohol di dalam anggur. Brandy berasal dari bahasa Belanda brandewijn yang secara harfiah berarti anggur yang dibakar. Bahan baku brandy bukan hanya dari sari buah anggur, melainkan juga pomace, yaitu ampas buah anggur dari sisa pembuatan minuman anggur atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brandy tersebut dibuat dari buah anggur asli. Dalam kebudayaan barat, brandy adalah minuman yang disajikan sesudah makan. Brandy yang dibuat dari minuman anggur biasanya diberi pewarna karamel untuk meniru warna brandy yang lama disimpan di dalam tong kayu. Brandy dari pomace atau sari buah biasanya langsung diminum, tanpa melalui proses pematangan di dalam tong kayu. Champagne. Dengan alkohol sebesar 9-16%, masuk dalam kategori B. Champagne berasal dari tahun 1700 di Prancis. Populer sebagai minuman untuk selebrasi dan lambang kemewahan. Warnanya transparan. Champagne masuk dalam kategori wine. Biasa dikenal dengan nama sparkling wine. Champagne adalah nama daerah di Prancis yang terletak di sebelah barat daya kota Paris dan hanya terletak sekitar 20 km dari Le Mans. Dulu dianggap sebagai produksi yang gagal. Prosesnya diambil dari anggur yang panen di akhir musim gugur. Proses fermentasi tidak berlangsung secara utuh karena ragi yang ada di dalam wine akan mati suri akibat suhu musim dingin yang terlalu rendah. Lalu saat masuk musim semi, tiba-tiba ragi tersebut hidup kembali dan melanjutkan fermentasinya dan menghasilkan karbon dioksida yang muncul dalam bentuk buih. Champagne diekstraksi dan mengalami fermentasi ganda.
yaitu sekali dalam tong dan kedua kalinya di botol saat disimpan. Karakter yang elegan dan mewah seakan bisa dihantarkan secara sempurna ke indera pengecap kita oleh gelembung-gelembung yang terasa lembut, unik, dan memberi karakter yang menyegarkan. Koktail dengan kandungan alkohol 35-60% masuk dalam kategori C. Koktail berasal dari pemusik Prancis bernama Antoine Méribeju yang menetap di New Orleans, Amerika Serikat pada tahun 1783. Warnanya beragam warna-warni. Koktail adalah jenis minuman yang dihasilkan dari campuran bermacam minuman beralkohol atau bahan-bahan lain yang beraroma. Sebelum disajikan dalam gelas khusus koktail, minuman ini diaduk dan diguncang-guncang supaya bahan-bahannya bercampur. Minuman beralkohol yang sering dijadikan koktail adalah gin, whisky, rum, dan vodka. Peracik koktail harus menguasai mixologi, yang merupakan sebuah keahlian dalam mencampur beberapa jenis minuman beralkohol maupun non-alkohol. Jadi, hanya bartender dan mixologis saja yang dapat membuat koktail karena sudah tahu berapa takaran minuman beralkohol yang harus dipakai untuk membuat segelas koktail. Mocktail tidak mengandung alkohol. Asalnya tidak diketahui secara pasti, namun mocktail muncul setelah koktail. Warna beragam warna-warni. Teknik pencampuran dalam proses pembuatan mocktail tergolong mudah. Cukup menggunakan shaker, blender, bahkan cukup diaduk dengan sendok untuk mencampurkan sirup, susu, madu, sari buah, dan air soda. Sudah dapat menghasilkan mocktail yang legit. Bahkan jika kita mengerti mencampurkannya, es krim dan sayur-sayuran juga dapat dibuat mocktail. Mocktail merupakan kombinasi dari sari atau jus buah dengan berbagai macam minuman bersoda. Mocktail mudah dijumpai mulai dari kafe hingga kios di pinggir jalan. Harga segelas mocktail tentunya jauh lebih murah dibanding dengan harga segelas koktail. Diperkirakan harga segelas koktail berkisar harga 10 gelas sampai 15 gelas harga mocktail. Konyak, alkoholnya 40%, masuk dalam kategori C. Konyak berasal dari kota Konyak di Prancis. Warnanya karamel. Konyak termasuk dalam golongan brandy. Namun brandy tidak dapat disebut konyak. Paling sedikit 90% dari buah anggur yang dijadikan bahan baku konyak harus berasal dari anggur jenis Uni Blanc, Fort Blanc, atau Columba. Selebihnya bisa menggunakan 10 jenis anggur lain yang sudah ditentukan. Dalam pembuatannya, harus melalui penyulingan sebanyak 2 kali dengan memakai ketel tembaga dan disimpan paling sedikit 2 tahun di dalam tong kedap udara dari kayu oak. Tidak salah menyebut konyak sebagai brandy, tetapi tidak semua brandy adalah konyak. Konyak hanya diproduksi di daerah Konyak, Prancis. Gin, kandungan alkoholnya 37,5%, masuk dalam kategori C. Gin berasal dari Belanda yang diciptakan oleh Dr. Franciscus de Lebo alias Dr. Sylvius dari Universitas Leiden pada tahun 1650. Gin adalah singkatan dari Genever, berasal dari bahasa Prancis, Juniverier, yang berarti pohon juniper. Adalah minuman beralkohol dari hasil fermentasi cerealia, yaitu jelai, gandum, atau hafer, yang diberi aroma buah lunjung, pohon juniper, dan melalui proses distilasi. Selain minyak dari buah pohon juniper, gin juga dicampur dengan minyak rempah-rempah seperti adas manis, karawai, biji ketumbar, kulit jeruk,
akar manis, kayu manis, dan kapulaga. Menurut cara pembuatannya, gin dibagi menjadi dua jenis. Gin distilasi, distilled gin, adalah gin hasil distilasi minuman beralkohol rasa tawar atau spirit yang dicampur air dan diberi aroma buah juniper serta rempah-rempah. Gin campur, compound gin, adalah minuman beralkohol rasa tawar yang dicampur air, aroma buah juniper, serta minyak rempah-rempah, namun tidak melalui proses distilasi. Gin biasanya tidak diminum tanpa dicampur, melainkan diminum sebagai koktail. Raki, alkoholnya 40-50%, masuk dalam kategori C. Raki berasal dari Turki, populer di sekitar daerah Albania, Mediterania, dan Timur Tengah. Warnanya transparan. Raki merupakan minuman nasional Turki yang terbuat dari anggur dan adas manis yang disuling sebanyak 2 kali. Orang Indonesia akan merasakan minuman ini memiliki aroma obat batuk hitam yang kuat. Raki dijual di meyhane, yaitu restoran atau bar Turki. Meyhane berarti rumah anggur dan terdiri dari dua kata, Persia. Mey artinya anggur dan khane artinya rumah. Biasanya raki dihidangkan dengan mez, yaitu hidangan kecil yang disajikan bersama dengan minuman-minuman beralkohol sebagai makanan utama atau makanan penutup sebelum hidangan utama. Di Turki, secara tradisional, raki dikonsumsi dengan air dingin, sesuai dengan preferensi pribadi. Raki jarang dikonsumsi tanpa tambahan air. Es batu sering ditambahkan. Campuran dengan air menyebabkan raki berubah warna menjadi putih susu, mirip dengan sentuhan absin. Fenomena ini telah menghasilkan minuman yang populer disebut Aslan Sutu atau susu singa. Rum, alkoholnya 13,5 sampai 49%. Rum berasal dari abad ke-17, diperkenalkan oleh seorang pekerja perkebunan tebu di Karibia, Finlandia. Merek rum yang terkenal, Amarula, Barleys, Kahlua, Malibu, dan lain-lain. Warnanya ada yang hitam, putih, dan emas. Semua dapat dipergunakan untuk memasak, membuat kue, es krim, atau bahan pencampur koktail. Rum diproduksi dari molase yang diperkaya dengan skimmings atau dunder, sisa dari boiler yang digunakan dalam produksi atau tanaman lain. Molase adalah produksi sampingan dari industri pengolahan gula tebu atau gula bit yang masih mengandung gula dan asam-asam organik. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat rum adalah tetes tebu atau tanaman lain, air, dan ragi. Ketiganya dicampur dan difermentasi bersama-sama di dalam sebuah tong kayu besar. Ragi dimasukkan dalam prom agar jamur-jamur tersebut memakan gula sampai menghasilkan alkohol panas dan karbon dioksida. Selain itu, ragi juga akan memicu reaksi kimia untuk membuat senyawa seperti aldehida, ester, dan asam. Ketiga senyawa tersebut menciptakan rasa rum yang kaya dan kuat. Biasanya proses fermentasi ini bisa memakan waktu selama 24 jam atau lebih dari 2 minggu. Sake, alkoholnya 15%, masuk dalam kategori B. Berasal dari Jepang sekitar tahun 700 setelah Masehi. Warnanya transparan. Sake berarti minuman keras. Sake dari hasil fermentasi beras sering juga disebut dengan istilah anggur beras. Sake dicintai dan penting bagi orang-orang Jepang, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun upacara tertentu. Biasanya sake dinikmati pada upacara kekaisaran Jepang dan perayaan lainnya. Namun sebelum minuman beralkohol sampai di Jepang, Cina telah lebih dahulu membuatnya. Cina membuat minuman seperti sake dengan menggunakan teknik penanaman padi basah. Tetapi Jepang berhasil mempopulerkan minuman sake ke seluruh dunia. Dulu, sake dibuat sepenuhnya sebagai persembahan kepada para dewa, dan kuil-kuil menjadi tempat utama pembuatan sake selama berabad-abad. Soju lebih enak jika dibuat pada iklim yang cenderung hangat, sedangkan sake lebih baik diproduksi di iklim yang dingin. Meskipun sama-sama terbuat dari beras, namun aroma sake tercium lebih lembut daripada soju.
Soju, alkoholnya 20-45%, masuk dalam kategori C. Soju berasal dari Korea pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1600 sampai 1990-an. Warnanya transparan. Soju pertama kali dibuat sekitar tahun 1300 sewaktu orang Mongol berperang melawan orang Korea. Teknik destilasi arak dipelajari orang Mongol dari orang Persia. Sewaktu bangsa Mongol menginvasi Asia Tengah dan Timur Tengah sekitar tahun 1256. Setelah cara membuat arak diajarkan kepada orang Korea, tempat penyulingan arak dibuat orang Korea di sekitar kota Kaesong. Di kawasan sekeliling Kaesong, soju juga disebut arak zu. Soju tradisional hanya bisa didapatkan di produsen-produsen tertentu. Penjualannya juga hanya terbatas pada toko-toko khusus atau tempat hiburan yang ditunjuk khusus bisa membuat soju tradisional ini. Sedangkan soju modern yang biasanya dikemas dalam botol hijau, kadar alkoholnya sekitar 19-25%. Tequila, alkoholnya 33-51%, masuk dalam kategori C. Berasal dari abad ke-16 dekat kota Tequila, Meksiko. Warnanya transparan, emas, dan kecoklatan. Tequila pertama kali diproduksi pada abad ke-16 di dekat kota Tequila yang tidak secara resmi didirikan hingga tahun 1666. Penjajah Spanyol kehabisan brandy mereka sendiri. Mereka mulai menyuling minuman beralkohol pertama di Amerika Utara pada sekitar tahun 1600. Don Pedro Sanchez de Tagle, Marquis dari Altamira, mulai memproduksi tequila secara massal di pabrik pertama di wilayah Jalisco modern. Pada tahun 1608, Gubernur Kolonial Nueva Galicia mulai mengenakan pajak atas produk-produknya. Raja Spanyol Carlos keempat memberikan keluarga Cuervo lisensi pertama yang secara komersial membuat tequila. Batang pohon agave, yaitu sejenis kaktus, yang daunnya dipangkas dan tinggal bonggolnya yang menyerupai nanas yang dibuat jus agave. Dan jusnya ini yang difermentasikan menghasilkan minuman setara dengan wine atau bir yang disebut dengan pulque. Setelah itu baru didistilasi menjadi vino mezcal. Proses pembuatan tequila dilakukan melalui dua tahapan, yaitu fermentasi dan destilasi. Tokai, alkoholnya 4%, masuk dalam kategori A. Tokai berasal dari Tokai Hekjaya di timur laut Hongaria dan Slovakia Tenggara. Dalam bahasa Hongaria, Tokai Hekjaya berarti kaki bukit, yang terdiri dari 28 desa dan 11.149 hektar kebun anggur rahasia yang saat ini ditanami 5.500 hektar. Tokai telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 2002 dengan nama Pemandangan Budaya Bersejarah Wilayah Anggur Tokai. Royal Tokai mempunyai produksi 20 botol Essentia 2008, masing-masing botol berisi 1,5 liter anggur mewah, yang harga per botolnya mencapai $40.000 Amerika. Botol wine tersebut dirancang oleh seniman kaca di Hungaria, James Karkas. Essentia terbuat dari anggur azu yang dikenal manis dan berkualitas tinggi. Untuk menanam anggur tersebut, dibutuhkan kondisi cuaca khusus dan banyak proses kerja. Sebelum diolah, anggur dikeringkan hingga tampak seperti kismis. Barulah selanjutnya dibuat jus dan ditempatkan dalam botol lalu difermentasi. Hal itulah yang membuat wine ini berharga mahal. Selain itu, Essentia 2008 diperam dalam botol selama 10 tahun. Tuak, alkoholnya 20%, masuk dalam kategori C. Tuak berasal dari abad ke-9 di kota Tuban, Jawa Timur. Populer di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Pulau Madura, dan Kalimantan. Warnanya transparan. Secara umum dikenal tuak beras dan tuak nira. Tuak merupakan sadapan yang diambil dari mayang, enau atau aren, yaitu Arenga pinnata. Kalau dalam bahasa Indonesia, sadapan dari enau atau aren disebut nira. Nira tersebut rasanya manis, sedangkan ada dua jenis tuak sesuai resepnya, yaitu yang manis dan yang pahit, mengandung alkohol. Tuak merupakan hasil fermentasi dari nira, beras atau bahan minuman, atau buah yang mengandung gula. Bahan baku yang biasa digunakan adalah
beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau, atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Tuak jenis arak yang dibuat di Pulau Bali yang dikenal dengan nama Brem Bali dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Vodka, alkoholnya 35-60%, masuk dalam kategori C. Vodka berasal dari abad ke-11 oleh Al-Razi, seorang dokter dari Persia. Prototipe vodka diproduksi pada abad ke-11 oleh dokter Persia Al-Razi, yang pertama memisahkan etanol dengan cara destilasi. Namun saat itu vodka dipergunakan untuk keperluan medis, karena Quran melarang mengkonsumsi alkohol. Di Rusia, vodka muncul di akhir abad ke-14. Pada tahun 1386, kedutaan Genoa membawa vodka pertama ke Moskow. Vodka artinya air murni, untuk disajikan kepada Pangeran Dmitri Donskoy. Vodka diklasifikasikan dalam dua kelompok utama, clear vodka tanpa rasa dan flavored vodka dengan perasa. Sebagian besar vodka justru terbuat dari gandum dan biji-bijian, bukan kentang. Pecinta vodka sejati pasti tahu bahwa minuman ini tidak harus lumat dalam mulut saja. Malahan alkohol kenaman ini memiliki sejarah panjang dalam dunia medis. Sampai sekarang, vodka masih digunakan untuk mengobati poison ivy, yaitu reaksi alergi pada kulit, mengeringkan luka ringan, dan mensterilkan jarum. Beberapa tetes juga dapat memelihara bunga dan menyegarkan cucian Anda. Whisky, alkoholnya 40-45%, masuk dalam kategori C. Whisky berasal dari tahun 1405 di Irlandia. Jenis whisky yang populer, whisky bourbon atau whisky scotch, warnanya transparan. Whisky berasal dari bahasa Gaulia untuk air. Di Skotlandia disebut Wisge Beata, sedangkan di Irlandia disebut Wisge Beata, yang berarti air kehidupan. Orang Skotlandia mengejanya dengan whisky, sedangkan di Irlandia dieja whisky dengan tambahan e. Whisky merupakan kategori minuman beralkohol dari fermentasi Cerealia yang mengalami proses mashing, yaitu dihaluskan, dicampur air, serta dipanaskan. Dan hasilnya melalui proses destilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil yang terbuat dari kayu ek. Grain atau tepung grain difermentasikan sehingga menghasilkan suatu cairan yang beralkohol. Cairan ini disuling atau didestilasi untuk kemudian menghasilkan whisky murni yang sering disebut dengan pure whiskey atau straight whiskey. Whisky terdiri dari dua kategori, American whiskey dan Scotch whiskey. Wine, alkoholnya 9-16%, masuk dalam kategori B. Wine berasal dari Balkan sejak 4.500 tahun sebelum Masehi. Populer dikonsumsi masyarakat Yunani dan Romawi. Warnanya keemasan dan merah merun. Dalam mitologi Yunani kuno, dewa yang dianggap sebagai dewa wine dan anggur adalah Dionysus. Dalam mitologi Romawi kuno dikenal dengan nama Bacchus. Sepanjang sejarah, wine dikonsumsi sebagai minuman yang memabukkan. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur. Ada beberapa jenis minuman anggur, yaitu red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, sweet wine, fortified wine, dan ice wine. Ice wine dihasilkan dari anggur yang telah beku saat masih dalam pokok anggur. Gula dan padatan terlarut lainnya tidak membeku, tetapi akhirnya membeku, memungkinkan jus anggur yang lebih pekat berkembang. Produksi ice wine berisiko akibat embun beku mungkin tidak datang sama sekali sebelum anggur membusuk atau hilang, dan membutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar untuk memilih seluruh tanaman dalam beberapa jam di saat itu juga.